khairum min ibadah sanatin. Kita berpikir atas nikmat Allah, tafakur, ini lebih afdal daripada orang yang beribadah selama 1 tahun. Kita sujud 1 tahun, sholat 1 tahun, tidak sebanding dengan kita berpikir, merenung atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lihat, Allah berikan kenikmatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan juga termasuk taatnya hati, hati yang taat itu adalah wal husnudzon, berprasangka baik, wa ta'zim, dan mengagungkan sya'airillah, mengagungkan segala syariat Allah. Itu orang yang taat, mengagungkan, tidak menganggap remeh syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak menganggap enteng segala peraturan Allah. Paling diampuni, paling begini, tidak pernah menganggap enteng segala peraturan Allah Subhanahu wa taala. Wasyukru ala ni'amillah, termasuk taatnya hati ketika dia bersyukur atas segala nikmatnya Allah. Dan bersyukur itu bukan cuma dengan lisan, alhamdulillah, alhamdulillah, ini bersyukur, tidak. Bersyukurnya mata, saya diberi mata yang sehat oleh Allah, saya bersyukur, alhamdulillah, tidak. Bentuk syukurnya mata tatkala kita tidak menggunakan kedua mata kita untuk bermaksiat, itu namanya syukur. Syukurnya harta bukan cuma di lisan, tapi ketika kita mau mengeluarkan zakat, ketika kita mendistribusikan harta kita, menggunakan harta kita untuk taat, untuk umroh, untuk haji, untuk sedekah, ini adalah syukurnya harta. Dan ketika orang dikatakan tidak bersyukurnya harta, ketika menggunakan hartanya untuk berfoya-foya, untuk bermaksiat, ini tidak bersyukur. Ini syukur bukan tempatnya di lisan. Syukurnya anggota tubuh, tatkala anggota tubuh kita digunakan untuk setia kepada Allah dan taat atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk daripada taatnya hati. Apa sih maknanya seseorang yang syukur itu? Kal Islam wa ta'ah wa sa'irin ni'am. Kita mengagungkan Islam. Mengagungkan Islam ini menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintah Allah. Wa sa'irillahi ni'am, dan semua nikmat kita wajib untuk bersyukur. Termasuk orang yang taatnya hati. Wasobru alal bala, dia sabar atas segala musibah. Tapi manusia ini bergelimpangan nikmat, tapi karena ada satu kesulitan, jutaan miliaran nikmat ini tidak tampak, miliaran triliunan di depannya dia nggak tampak karena satu kesulitan, terkungkung dengan satu kesulitan. Misalnya dia ini sakit gigi, aduh sudah luar biasa, satu sakit gigi tetapi sudah seolah-olah dapat musibah, dapat penyakit. Tidak dipikirkan sehatnya telinga, tidak dipikirkan sehatnya mata, tidak dipikirkan sehatnya tangan dan kaki. Ini manusia nggak begitu. Satu menemui satu kesulitan, seluruh nikmat Allah dihilangkan. Dapat musibah, jatuh, tangannya patah, wah sudah sesuatu yang sulit. Engkau lupa kalau ginjalmu masih sehat, engkau tidak perlu cuci darah, hatimu masih bagus, sehingga racun-racun yang ada di tubuhmu masih bisa hilang. Enggak pernah dipikirkan. Paru-parumu yang sehat, pikirkan. Ini kita belajar
untuk melihat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Pertama di tubuh kita, lihat baiknya Allah. Pembuluh darah lewat, di dalam jantung ada ventrikel dan atrium, bagaimana menghisap dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan induksi jantung, dengan listriknya jantung, induksi jantung. Itu kalau kita berpikir secara mendalam, kita akan paham bagaimana kekuasaan Allah dan bagaimana besar perhatian Allah kepada kita. Bagaimana sirkulasi darah yang ada di otak, di tangan, pori-pori yang dilengkapi dengan saraf, bisa disentuh di bagian manapun, kita bisa merasakan. Itu nikmat itu. Kalau mata kita nggak bisa kedip, bola mata kita tidak ada air terus menerus, akan rusak kedua bola mata kita ini. Kita lihat yang ada dalam tubuh kita, maka nikmat itu akan muncul. Makanya tafakkur fi sa'atin khairum min ibadah sanatin. Kita berpikir atas nikmat Allah, tafakkur ini lebih afdal daripada orang yang beribadah selama 1 tahun. Kita sujud 1 tahun, sholat 1 tahun, tidak sebanding dengan kita berpikir, merenung atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lihat, Allah berikan kenikmatan kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, dengan kondisi bangsa Indonesia yang aman. Ini nikmat semua ini. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Suriah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Irak, adik mereka diperkosa, saudari-saudari mereka tidak aman. Lihat yang Allah berikan di negara kita, syukuri. Jangan kau gunakan negara kita yang kondusif ini untuk maksiat kepada Allah, sebelum kondisi yang kondusif ini dicabut oleh Allah. Makanya kalau ada orang berpikir kita jaga kondusif dengan kita kebinekaan, dengan bineka tunggal ika, itu bukan menjaga kondusifnya negara kita. Yang menjaga kondusifnya negara kita ketika tidak ada satupun bangsa Indonesia yang bermaksiat kepada Allah. Yang buat kondusif ini bukan keragaman, bineka tunggal ika. Apa ini? Keragaman. Dari mana Islam mengajarkan ketidakberagaman? Jangan mengajarkan orang Islam yang tidak keberagaman, tidak ada. Karena Islam itu yang mengajarkan bineka tunggal ika itu ya orang Islam. Mengajarkan bineka tunggal ika kepada orang Islam tidak. Tetapi jangan kita fokus kepada bineka tunggal ika, tidak. Tetapi lihatlah kemaksiatan yang ada di negara kita. Khususnya Tuban ya, peredaran pil Karnopen udah di mana-mana. Pil koplo di mana-mana, kita diam. Yang jualan loh kita tahu tempatnya di mana. Tahu enggak yang jualan? Tahu kita. Tapi kenapa kita diam aja? Hati-hati loh. Kita mendiamkan kemaksiatan ini, Allah akan mencabut kenikmatan kondusifnya daerah kita. Jangan sesekali kita, oh itu bukan tugas kita, tugas aparat. Lah aparat ini mana bisa kuat kalau tidak kita dukung. Harus kita dukung, kita bantu. Aparatnya kita diam aja. Ono aparat lagi menggerebek misal, kita diam aja, acuh tak acuh, tidak. Berikan apresiasi, berikan selamat, berikan dukungan kepada beliau-beliau dari aparat kepolisian. Itu akan menambahkan semangat mereka. Mereka manusia kok. Mereka butuh dukungan, mereka butuh sokongan dari kita. Enggak mungkin. Memang di dalam peraturan ADART-nya mungkin harus membasmi segala kemaksiatan, membasmi segala kemungkaran dan mengayomi masyarakat. Tapi kalau tidak ada dukungan dari umat Islam, mana mungkin bisa berjalan dengan maksimal? Tidak bisa. Nah dari itu kita harus paham benar apa ini syariat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan kepada kita dari syariat yang tuntunan dari Nabi Muhammad, bukan syariat yang dari Mbah Google ya. Banyak orang belajar dari Mbah Google, dari googling, dia lihat belajar, oh ini comot, ini dalil, ini comot, ini tidak ada gurunya. Akhirnya pemahamannya pemahaman yang radikal, pemahaman yang liberal, pemahaman yang keluar dari segala tata cara atau pemahaman yang telah dipahami oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Tidak. Makanya orang kalau belajar itu harus ada gurunya, tidak cukup dengan membaca buku.
Wajib kita datang ke majelis taklim, wajib kita mendekatkan diri ke majelis taklim untuk menghilangkan kontaminasi yang ada di pikiran kita. Apalagi kalau kita melihat TV, yang TV konvensional, isinya nggak karu-karuan, memfitnah ini, memfitnah situ, adu domba sana, apalagi medsos sekarang, isinya cuma memfitnah, bongkar aib orang, menjelek-jelekkan orang. Makanya hindarkan diri kita dari ruwetnya dunia ini untuk duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita dan memberikan kita keselamatan di dunia sampai akhirat. Allah menyelamatkan kita, anak cucu kita semuanya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ala man wa sayyidi habib marbisan bin hafid wa ala man kutbu zaman wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah.